Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun, ayyuhal ikhwah fillah, para pemirsa sahabati Fatayat Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan semua amalan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Pada saat ini, 11 Ramadan, kita harusnya mengingat peristiwa apa yang terjadi pada tanggal ini, di mana pada hari ini membuat baginda kita Nabi Muhammad SAW merasa bersedih, yaitu peristiwa meninggalnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi summa sahabah fa'asa da'wa mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi summa sahabah fa'asa da'wa mujabah. Ayuhal ikhwah fillah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menjadi penopang dakwah Nabi, Sayyidah Khadijah juga merupakan perempuan pertama yang dapat merasakan jiwa nubuwah kenabian dari diri baginda Muhammad SAW. Pertemuan Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad diawali dengan laporan Maisarah, seorang perempuan budak milik Khadijah. Maisarah menceritakan sosok Muhammad kepada Sayyidah Khadijah, bahwa pemuda tersebut berwatak halus dan tinggi budi pekertinya. Sayyidah Khadijah semakin tertarik bahwa barang dagangan yang dibawa Nabi Muhammad SAW selalu laku dengan untung yang lebih besar. Hal ini dikarenakan sifat kejujuran Nabi. Dalam waktu singkat, kegembiraan Sayyidah Khadijah tersebut telah berubah menjadi rasa cinta, tertarik untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, beberapa pemuda Quraisy pernah melamar Sayyidah Khadijah, tapi semua ditolaknya. Sayyidah Khadijah yakin bahwa pemuda-pemuda yang telah melamar hanya karena memandang hartanya. Sedangkan awalnya Nabi Muhammad juga tidak yakin karena beliau merasa tidak punya apa-apa sebagai persiapan perkawinannya dengan Sayyidah Khadijah. Sejak menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad semakin dermawan kepada para fakir miskin dan para budak. Perilaku ini sesungguhnya sudah ada sejak Nabi Muhammad belum menikah dan menjadi semakin intens ketika ia berumah tangga. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah selama kurang lebih 25 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah dikaruniai 6 anak, yaitu 2 putra dan 4 putri. 2 putra dinamakan Qasim dan Abdullah. Sementara 4 putri mereka dinamakan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Ringkasnya, dalam 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah diliputi kebahagiaan dan keriangan. Dan selama itu pula, Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi selama memperistri Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin menghembuskan nafas terakhir di pangkuan baginda Muhammad SAW pada tanggal 11 Ramadan
tahun 10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Yasrib. Sayyidah Khadijah wafat pada usia 65 tahun saat Rasulullah berusia sekitar 50 tahun. Beberapa saat sebelum beliau meninggal, perempuan pertama yang mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan permintaan terakhirnya, yaitu, "Ya Rasulullah, aku memohon kepadamu, jika selama aku menjadi istrimu, aku belum berbakti kepadamu." Kata Khadijah. Mendengar perkataan sang istri, Rasulullah SAW menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kepada Rasulullah SAW, Khadijah kemudian mengatakan bahwa dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mendukung perjuangan Islam. Seluruh hartanya telah habis, sementara perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam belumlah selesai. Sayyidah Khadijah berkata sebelum meninggal, "Wahai Rasulullah, seandainya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk kau seberangi sungai itu, supaya engkau melanjutkan dakwahmu." Ucapan Siti Khadijah itu kian membuat hati Rasulullah, sang penghulu Rasul itu bersedih. Khadijah kemudian memanggil putrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau meminta kepada Fatimah agar Fatimah memintakan sorban Rasulullah untuk dijadikan kain kafan beliau. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Padahal, kata Rasulullah, Khadijah telah mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan syiar Islam. Semua umat Islam waktu itu ikut menikmati. Bahkan semua pakaian kaum muslim ketika itu kebanyakan juga dari Khadijah." Saat itu, Khadijah memang salah satu orang terkaya di kota Mekah. Bahkan disebutkan 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Sayyidah Khadijah. Namun justru di akhir hayatnya, Khadijah tak memiliki harta sedikit pun. Bahkan baju yang ia kenakan penuh dengan tambalan. Bahkan ada yang menyebutkan ada 83 tambalan. Menjelang wafat, Khadijah pun tak memiliki selembar kain untuk digunakan sebagai kafan, sehingga beliau merasa malu. Beliau meminta kain sorban yang dikenakan Nabi Muhammad SAW yang digunakan saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar permintaan terakhir Khadijah, Rasulullah menjawab, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Sayyidah Khadijah wafat di pangkuan Rasulullah SAW. Sang Ummul Mukminin itu meninggal dunia saat berusia 65 tahun. Ayuhal ikhwah fillah, dari kisah Sayyidah Khadijah dapat kita ambil teladan, yaitu kita berusaha menjadi istri yang sholihah, yang senantiasa mendukung dakwah para suaminya, yang senantiasa menopang segala kebutuhan suaminya dan menerima segala keluh kesah suami di saat apapun. Karena perjuangan beliau adalah berkat doa istrinya. Alhamdulillah, demikianlah tadi sedikit kisah yang bisa saya sampaikan untuk antum semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.